Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat Ibu Zahratus Sayyidah MAPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI, yang saya cintai dan serta saya banggakan teman-teman keluarga besar PAIA semester 6. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat bertemu kembali. Sehingga kita pada kesempatan kali ini dapat bermuajahah, yang semoga puasanya sampai saat ini tetap lancar, amin. Kemudian sholat beserta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang Islamiyah. Langsung saja di sini kami dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran spinning wheel, di mana saya Muhammad Hadik Ali selaku moderator. Kemudian ada anggota kelompok 2 yang lain seperti Hikmah Insania, kemudian Deda Kurniawan, ada Putri Dwi Juliani, Tria Lestari Dewi, dan yang terakhir ada Renaldi Bermula. Langsung saja ke poin pembahasan pertama yang akan dibawa oleh saya sendiri, di mana perlu teman-teman ketahui media spinning wheel ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memecahkan segala persoalannya yang tentunya yang ada di dalam proses pembelajaran dengan melalui metode menjawab soal-soal latihan yang ada yang diberikan oleh seorang guru, di mana pada media spinning wheel ini atau sering kita sebut media roda berputar yang biasanya diisi oleh angka-angka, kemudian diisi oleh sub pembahasan atau materi-materi yang kemudian nantinya akan dibawakan, yang kemudian nantinya akan diulas, akan dibahas dalam proses pembelajaran. Kemudian komposisi yang ada di dalam papan roda atau spinning wheel ini, yang pertama adalah jarum penunjuk arah, yang kedua ada petak-petak nomor yang nantinya akan diisi oleh tiap poin-poin pembahasan yang akan dibahas tentunya, dan berisi juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nantinya akan dijawab oleh siswa yang akan melakukan pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Nomor yang nantinya akan diisi oleh tiap poin-poin pembahasan yang akan dibahas tentunya, dan berisi juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nantinya akan dijawab oleh siswa yang akan melakukan pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Mungkin sekian apa yang bisa kami sampaikan dan kami presentasikan selaku kelompok 2. Kurang dan sangat kurangnya kami mohon maaf. Saya Muhammad Hadik Ali selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk bahan-bahannya itu yang pertama harus ada styrofoam, kemudian ada gunting, kemudian ada lem kertas, kemudian ada lem tembak. Di sini saya pakai isinya saja. Dan kemudian ada karton yang sudah digunting dan sudah digaris. Nah, di sini ada kertas warna yang sudah digunting sesuai dengan kolom-kolomnya. Di sini ada warna hijau, merah, biru, dan coklat. Nah, kemudian ada spidol, dan yang terakhir ada spinner. Ya, langsung saja kita buat. Di sini sudah ada kardus yang tadi sudah digunting, kemudian kita tempel kertas warna sesuai dengan kolom-kolomnya. Di sini karena kolomnya 8 dan warnanya cuma 4, saya gunakan dua kolom dengan satu warna. Jadi di sini saya tempelkan warna hijau 2 kolom dulu. Kemudian setelah itu saya tempelkan lagi warna merah di kolom sebelahnya.
kemudian tempel lagi warna birunya, dan lakukan hal itu sampai selesai. Nah, di sini spinner yang tadi sudah ditempelkan di belakang kardus. Kemudian kalau sudah, langsung saja kita tempelkan spinnernya itu ke styrofoam. Nah, kalau sudah, kita pasangkan arah panah dan jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Bermula. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan media belajar spinning wheel. Nah, sebenarnya kembali lagi pada pengajar mau menggunakan spinning wheel ini seperti apa. Bisa digunakan untuk kuis atau bisa digunakan untuk misalnya seperti di kolomnya ini dikasih sub pembahasan, kemudian ketika ada kelompok yang mendapatkan pembahasan tersebut maka akan didiskusikan oleh kelompok tersebut. Nah, di sini sudah ada contoh terkait dengan pembahasan seputar malaikat dan rukun iman. Nah, di sini sudah ada 8 kelompok. Otomatis peserta didik dikelompokkan menjadi 8 kelompok sesuai dengan jumlah kolom tersebut. Nah, ketika peserta didik sudah dikelompokkan menjadi 8 kelompok, kemudian bergiliran dari kelompok 1 sampai di kelompok 8, misalkan contoh kelompok 1. Nah, di sini pengajar akan putar media pembelajarannya seperti ini. Nah, dapatnya di warna biru tentang tugas malaikat Mikail. Otomatis kelompok 1 menjelaskan tentang tugas malaikat Mikail. Kemudian kelompok 2 diputar lagi. Tentang nama-nama malaikat. Kelompok 2 menjelaskan tentang nama-nama malaikat dan seterusnya sampai 8 kelompok selesai. Nah, di sini saya sengaja menggunakan ini kertas yang bisa dicopot agar media pembelajaran ini bisa juga digunakan untuk mata pelajaran yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan media pembelajaran spinning. Tujuan dari media ini dalam pembelajaran yaitu mengajak siswa belajar dan bermain. Media yang menekankan pada aktivitas yang mendorong siswa untuk menggunakan kemampuan visualisasi mereka dalam menjawab soal. Dan spinning wheel ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Saya Putri Dwi Juliani akan meneruskan pembahasan mengenai manfaat game pada pembelajaran dan manfaat media spinning wheel. Manfaat game pada pembelajaran menurut Yusuf ada beberapa, yaitu yang pertama, menyingkirkan keseriusan yang menghambat. Yang kedua, menghilangkan stres dalam lingkungan belajar. Yang ketiga, meningkatkan proses belajar. Yang keempat, membangun kreativitas diri. Yang kelima, mencapai tujuan dan ketidaksadaran. Yang keenam, melalui makna pelajaran dari pengalaman. Dan yang ketujuh, memfokuskan siswa sebagai subjek belajar. Manfaat media spinning wheel. Yang pertama yaitu memberikan media pembelajaran dari sifatnya bermain. Yang kedua, siswa lebih tertarik menggunakan media roda pintar karena dengan variasi warnanya. Yang ketiga, media yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, mudah dalam pembuatan dan penggunaannya. Dan yang kelima, membuat siswa aktif kegiatan dalam proses belajar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari media spinning wheel. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai tentang kelebihan dari media spinning wheel. Yang pertama, daya serap akan pengetahuan dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, apabila media ini dilakukan secara berkelompok, maka akan melatih kerjasama antar peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dilatih pemahamannya dalam menjawab soal.
Yang keempat, minat belajar peserta didik akan bertambah. Yang kelima, media permainan ini termasuk media permainan yang menantang. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai persiapan sebelum melaksanakan ujian pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kekurangan dari media spinning wheel. Yang pertama, tujuan dari media pembelajaran ini tidak dapat tercapai bagi siswa yang malas. Dan yang kedua, memerlukan pengaturan waktu yang cukup. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.